Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi waswahbihi ajmain amma ba'du. Sebelum kita mulai Zoom pagi ini, mari kita bersama-sama bertawasul. Kita kirim hadiah suratul Fatihah, kita khususkan untuk sedaya para musannif, para mu'alif kitab, dan sedaya guru-guru kita, dan khususnya pada masyayikh Ma'had Lirboyo. Semoga dengan kita bertawasul, apa yang akan kita pelajari bersama-sama bisa membawa keberkahan dan kemanfaatan, dan semoga diberi futuh. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan materi dari Mbak Ito kemarin di halaman 20. Halaman 20 masih istihadoh yang pertama atau mustahadoh yang pertama, yaitu mubtadi'ah mumayyizah. Halaman 20 yang alenia ke yang bawah, sedangkan niku nggih. Jadi kemarin Mbak Ito menjelaskan yang contoh 1 sama contoh yang nomor 2 sampai titik. Nah, sekarang lanjutannya yaitu sedangkan. Sebelumnya mungkin untuk mengingat-ingat lagi, kemarin yang sudah dijelaskan Mbak Ito bahwasanya mustahadoh yang nomor 1 itu adalah mubtadi'ah mumayyizah. Mubtadi'ah artinya wanita yang baru pertama kali keluar darah atau baru pertama kali haid. Mumayyizah artinya bisa membedakan darah kuat dan darah lemah, juga memenuhi syarat tamyiz. Nah, syarat tamyiz kemarin juga sudah dijelaskan. Kalau kita buat pengiling-iling ben penak, niku syarat tamyiz kalau di buku sini ada 3. Darah kuat harus lebih dari 1 hari 1 malam. Darah kuat kurang dari 15 hari 15 malam. Darah lemah harus lebih 15 hari 15 malam, dengan catatan jika keluar terus-menerus atau ada darah kuat yang kedua. Berarti meh kados head ngoten lho. Head kan syaratnya lebih dari 1 hari 1 malam, kurang dari 15 hari 15 malam, sucinya 15 hari 15 malam minimal. Nah, di sini kalau tamyiz niku bahasanya darah lemah harus lebih dari 15 hari 15 malam jika keluar terus-menerus atau nanti ada darah kuat yang kedua yang keluar lagi. Mungkin sekedar tambahan nggih, kalau di buku sini kan ada 3. Kalau di kitab kitab atau di buku-buku yang lain yang mungkin seatasnya niki nggih, niku ada tambahan 1 syarat. Niki kalau mau ditulis teman-teman nggak apa-apa, kalau misalkan tidak ditulis juga tidak apa-apa. Niku tambahannya yang nomor 4, syarat tamyiz, darah lemahnya tidak boleh diselingi darah kuat. Itu kalau di di buku lain itu ada tambahannya ngoten, ada 4 syarat. Sebenarnya 3 juga sudah cukup, cuman mungkin kalau mau ditulis tidak apa-apa, kalau mboten nggih mboten apa-apa. Darah lemah tidak boleh diselingi darah kuat. Itu tambahannya. Nah, jika memenuhi 4 syarat atau 3 syarat yang di buku,
Maka kemarin kesimpulannya mubtadi'ah mumayyizah, darah kuatnya dihukumi haid, darah lemahnya dihukumi istihadoh. Contohnya sudah nggih kemarin, contoh pertama sama contoh yang kedua niku memenuhi 3 syarat niku. Makanya darah kuat dihukumi haid, darah lemah dihukumi istihadoh, darah kuat yang kedua juga dihukumi haid. Soalnya memenuhi 3 syarat niku wau. Kalau dibuktikan, contoh yang pertama darah kuat kan 4 hari, lebih 1 hari 1 malam. Darah lemahnya juga lebih 15 hari. Contoh yang kedua juga sama, darah kuat lebih dari 1 hari, terus tidak lebih 15 hari atau kurang dari 15 hari, darah lemahnya juga lebih dari 15 hari. Sampun nggih. Lah sekarang lanjutannya, jadi biar nopo tahu runtutannya ngoten loh. Sedangkan kalau contoh 1 dan kedua itu kan pemisahnya ada 15 hari lebih. Gak dengar. Priponing. Nggak nang aku lancar juga Oh, teman-teman yang lain. Lancar. lancar nggih. Oke. Berarti sinyalnya, oh berarti nang Nganjuk, nggih pun. Oh, cek Malang, Bian. Oh, gitu. Berarti yang kemarin penjelasan Mbak Ito niku membahas darah lemahnya atau pemisahnya yang di tengah-tengah niku loh. Niku jumlahnya lebih dari 15 hari. Sehingga darah kuat yang sebelum darah lemah dihukumi haid, darah kuat yang kedua pun juga sama dihukumi sebagai haid, dihukumi haid yang kedua. Nah, sekarang apabila pemisah di antara darah kuat pertama dan darah kuat kedua tidak mencapai 15 hari. Berarti tidak sama dengan contoh yang pertama sama kedua. Maka darah kuat pertama dan darah lemah setelahnya dihukumi haid apabila ada syaratnya. Apabila jumlah keduanya berarti jumlah darah kuat pertama sama darah lemah itu kalau dijumlah tidak lebih 15 hari 15 malam. Berarti kurang dari 15 hari 15 malam. Apabila kalau dijumlah kok lebih 15 hari 15 malam, maka yang dihukumi haid hanya darah kuat pertama saja. Saged difaham nggih? Niki tak nopo contoh ning kula damel setunggal HP nggih. Napa cetha mboten? Oke. Nggih. Niki. Jadi perbandingan dengan yang kemarin yang pembahasannya Mbak Ito, niku pemisahnya yang di tengah-tengah ini atau darah lemahnya lebih dari 15 hari. Sehingga darah kuat pertama sama darah kuat yang kedua sama-sama dihukumi haid. Nah, sekarang kalau misalkan darah lemahnya yang di tengah-tengah ini, pemisahnya ini antara darah kuat pertama sama darah kuat kedua, kok tidak ada 15 hari, bagaimana nanti hukumnya? Hukumnya nanti diperinci. Perincian yang pertama, seandainya kok darah kuat, Bun sewu, Bun, kurang ke atas. oh kurang ke atas, ngeten. Enggak, sampean terlalu bawah. Lah, iku agak dek lah, sip. Oh ngeten. Perinciannya, darah lemahnya itu sama-sama kurang dari 15 hari. Cuman nanti, seandainya darah kuat pertama, dijumlah dengan darah lemah, kok tidak ada
ada 15 hari, maka nanti darah kuat pertama dan darah lemah dihukumi haid, darah kuat yang kedua dihukumi istihadah. Niku perincian yang pertama. Perincian yang kedua, seandainya kok dijumlah lebih 15 hari, maka yang dihukumi haid hanya darah kuat pertama saja. Langsung kita masuk contoh nggih. Niki contoh kalau dijumlah darah kuat pertama dan darah lemah jumlahnya tidak ada 15 hari. Seperti di contoh niku, contoh 1. Darah kuat pertama 8 hari. Darah lemah 6 hari. Darah kuat kedua 9 hari. Ini dia baru pertama kali haid, sudah mengalami keluar darah lebih dari 15 hari. Dan dia bisa membedakan darah kuat dan darah lemah, maka dia masuknya ke mubtadi'ah mumayyizah. Kemudian darah kuat pertama dan darah lemah dijumlah kurang dari 15 hari. 8 ditambah 6, 14 hari. Berarti tidak ada 15 hari. Maka nanti yang dihukumi haid, darah kuat pertama dihukumi haid, darah lemah dihukumi haid, kemudian darah kuat yang kedua dihukumi istihadah. Ini dia masuk mustahadah nggih. Kenapa kok mustahadah? Ya karena dia napa jenenge keluar darahnya lebih dari 15 hari, kalau di total 23 hari. Pun dari sini saged difaham nggih? Berarti perbedaannya sama yang Mbak Ito. Kalau Mbak Ito kemarin darah lemahnya lebih dari 15 hari. Kemudian kalau yang di sini pemisahnya atau darah lemahnya tidak ada 15 hari, nanti diperinci. Kalau dijumlah kok kurang dari 15 hari, maka nanti yang dihukumi haid 2. Darah kuat pertama dengan darah lemah. Nanti kalau misalkan dijumlah lebih dari 15 hari, nanti masuk ke perincian yang kedua. Kita bahas yang niki. Terus kemudian kita bahas mandinya. Berarti mandinya sama nggih, menunggu hari ke-15. Mandinya hari ke-15. Kemudian kodok sholat. Kodok sholatnya karena dia selama 15 hari ini, dia nopo? Tidak sholat, pikirannya mau haid, ternyata 8 tambah 6 tadi kan 14 nggih. Berarti yang 1 hari di sini dia kan tidak sholat, maka harus dikodok. Kenapa? Karena dihukumi istihadah. 1 harinya kan ngikut ke darah kuat yang kedua. Terus kodok puasanya sama 15 hari. Kenapa 15 hari? Nggih, berarti 8 tambah 6 terus tambah 1 yang tarobus niku. Terus yang ini ki sisanya niki. Karena dia istihadah, hukumnya istihadah berarti puasanya sah, tidak usah dikodok. Ulang ki es. Kodok sholatnya 1 hari. Kenapa 1 hari? Niki kan dia tarobus 15 hari nggih. 8 ditambah 6 kan 14 hari. Kemudian 15 harinya kan di sini. Di hari di darah kuat kedua 9 hari niki loh. Lah dia tarobus 15 hari. Di sini kan yang dihukumi haid hanya darah kuat pertama sama darah lemah. Darah kuat yang kedua ini dihukumi istihadah. Sedangkan 1 hari pas ketika dia tarobus 15 hari, itu ada 1 hari yang dihukumi istihadah. Sehingga nanti harus dikodok sholatnya. Sampun? Mbak Leli saged difaham nggih? Diulangi malih mboten?
Niki yang contoh pertama di buku. Kemudian niki sebenarnya napa? Kula tambahi keterangan sedikit boten napa-napa nggih. Untuk yang di buku niki itu adalah pendapatnya Imam Romli. Kalau teman-teman mau mencatat, monggo. Kalau tidak juga boten napa-napa. Jadi ketika pemisah antara darah kuat pertama dan darah kuat kedua tidak ada 15 hari dan di jumlah darah kuat pertama dengan darah lemah di jumlah kurang 15 hari seperti contoh 8, 6, 9 niki nggih. Niku kan yang dihukumi haid, darah kuat pertama dan darah lemah. Yang di buku niku berarti pendapatnya Imam Romli. Nah, ada tambahan, kalau menurut pendapatnya Imam Ibnu Hajar, jadi yang di buku itu adalah pendapatnya Imam Romli yang dihukumi haid, darah kuat pertama, dan darah lemah. Darah kuat kedua dihukumi istihadah. Mungkin tambahannya, kalau menurut Imam Ibnu Hajar, yang dihukumi haid hanya darah kuat pertama. Berarti dari contoh 8, 6, 9 yang dihukumi haid hanya darah kuat pertama yaitu 8 hari ini tok. Sedangkan darah lemah 6 hari sama darah kuat kedua 9 hari niki dihukumi istihadah. Kalau menurut pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Tapi yang di buku niku langsung mengikut pendapat yang pertama yaitu pendapatnya Imam Romli. Ngoten nggih? Mungkin tambahannya kalau kita ikut pendapat Imam Ibnu Hajar, berarti nanti yang berbeda hanya dikodok sholatnya saja. Tadi kalau seperti yang di buku, itu kan ikut pendapatnya Imam Romli, nggih. Mandinya hari ke-15, kodok sholatnya 1 hari. Seperti tadi, kodok puasanya 15 hari. Kalau ikut pendapat Imam Ibnu Hajar, kodok sholatnya lebih banyak. Karena yang dihukumi haid hanya darah kuat pertama saja. Contoh niki kalau yang 8, 6, 9 mandinya sama hari ke-15, kodok sholatnya di sini 7. Kenapa 7? Karena 8 sama 6 kan 14 nggih. 14, 15 harinya kan di sini. Nah, berarti yang 6 hari ini karena dihukumi istihadah, berarti harus dikodok 6, terus ditambah 1 hari yang tarobus 15 harinya kan ada di 9 hari ini. Berarti 6 ditambah 1 sama dengan 7. Kodok puasanya 15 hari. Bedanya hanya di kodok sholatnya saja. Niki hanya tambahan mawon. Kalau ikut di buku berarti yang sesuai pendapat yang pertama. Saged difaham nggih? Yang contoh 1. Kemudian masuk di tak wali. Paham nggih? Alhamdulillah. Nah, niku tadi kan apa namanya? Darah kuat pertama ditambah darah lemah jumlahnya kurang dari 15 hari. Di halaman 21 lanjutannya niku nggih dari contoh pertama, maka darah kuat pertama 8 hari dan darah lemah dihukumi haid, sedangkan 9 hari dihukumi istihadah. Nah, contoh yang kedua, kersane mboten bingung. Niku contoh yang kedua adalah darah kuat pertama ditambah darah lemah jumlahnya lebih dari 15 hari.
Jadi bedanya dengan contoh yang satu, kenapa kok kan contoh dua kan nggak ada penjelasannya, nggih? Kersane kita tahu bedanya apa sih dengan contoh yang pertama, ngoten. Kalau contoh yang kedua, niku darah lemah, darah kuat pertama ditambah darah lemah jumlahnya lebih dari 15 hari. Kalau yang contoh pertama kan dijumlah kurang 15 hari. Nah, seandainya kok darah kuat pertama ditambah darah lemah di tengah-tengah, jumlahnya kok kurang lebih dari 15 hari, maka yang dihukumi haid adalah darah kuat pertama, kemudian darah lemah di tengah, sama darah kuat yang kedua dihukumi istihadoh. Niku seperti contoh yang nomor 2 ini. Darah kuat 8 hari. Ini jadi contoh yang kedua, ini adalah perincian jika darah kuat pertama ditambah darah lemah, jumlahnya lebih dari 15 hari, maka ini tidak ada khilaf. Semua ulama sepakat yang dihukumi haid darah kuat pertama saja. Darah lemah di tengah dengan darah kuat yang kedua dihukumi istihadoh. Langsung masuk seperti di contoh buku, darah kuat 8 hari, darah lemah 9 hari, darah kuat kedua 6 hari. Sekarang kita buktikan, darah kuat pertama ditambah darah lemah. 8 ditambah 9, jumlahnya pinten? 17 hari nggih. Nah, ini 17 hari. Berarti berbeda dengan contoh yang tadi. Kalau ini 8 ditambah 6, jumlahnya 14 hari. Kurang 15 hari. Kalau yang kedua, ini jumlahnya lebih dari 15 hari. Maka tidak ada khilaf, semua ulama sepakat yang dihukumi haid hanya darah kuat pertama saja. Berarti yang dihukumi haid, 8 hari haid, darah lemah di tengah, dengan darah kuat yang kedua dihukumi istihadoh. Niku, maka hanya darah kuat pertama saja 8 hari yang dihukumi haid, sedangkan 9 hari darah lemah dan 6 hari darah kuat terakhir dihukumi istihadoh. Pun titik nggih, niku mandeke teng mriku. Sedangkan itu nanti pembahasan beda lagi. Kemudian kita bahas mandinya. Mandinya hari ke-15. Sami. Kodok sholatnya 7. Kenapa 7? Karena di sini yang dihukumi haid hanya 8 hari. Sedangkan dia tidak sholat semasa tarobus 15 hari. Berarti 15 dikurangi 8 sama dengan 7. Karena yang 7 hari di sini dihukumi istihadoh. Sehingga dia wajib mengkodok sholatnya. Kemudian kodok puasanya 15 hari. Semasa tarobus niku wau. Di sini setelah 15 dia puasa dan puasanya sah. Sampun, mungkin dari contoh 1 sama contoh yang kedua. Kesimpulannya, nggih. Kalau kemarin Mbak Ito, niku bahas pemisahnya atau darah lemah di tengah-tengah tidak ada 15 hari, maka darah kuat pertama dihukumi haid, darah lemah dihukumi istihadoh, darah kuat yang kedua juga dihukumi haid. Nah, sekarang kalau pemisahnya ada 15 hari lebih, maka nanti diperinci. Jika darah kuat pertama dan darah lemah dijumlah kurang dari 15 hari, maka yang dihukumi haid darah kuat pertama dan darah lemah. Kalau mengikuti pendapat Imam Romli sesuai di buku. Kemudian perincian yang kedua,
Kalau darah kuat pertama ditambah darah lemah jumlahnya lebih dari 15 hari, maka yang dihukumi haid hanya darah kuat pertama saja. Untuk darah lemah sama darah kuat yang kedua dihukumi istihadhah. Kesimpulannya ngeten. Niki sebenarnya kan mubek tadi niku anu nggih napa? Kita sudah melewati fase ini, artinya kan baru orang pertama kali head toh. Kalau kita kan sudah muqtadah, tapi mboten napa-napa kita pelajari buat ilmu ngoten nggih Ra. Seandainya cek bingung piye sih mboten napa-napa. Soalnya kan ini kita sudah tidak membuat tadiah lagi sebenarnya, tapi buat nanti Mbok menawi teman-teman ditanyai sama ada orang yang baru pertama kali head sudah mengalami demikian. Pun dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau mengoreksi, ada yang salah atau ada yang mau menambahkan. Monggo. Ipa, Ipa. Nggih, pripun? Niku tadi dari perincian yang pertama, nggih. Kalau Nggih. dalam buku yang hitam, niku memang kata-katanya ketika darah kuat ditambah dengan darah lemah tidak mencapai 15 hari. Nggih, Nggih. kados contohnya 8 tambah 6 niku kan 14 hari, maka hukumnya nanti yang darah kuat dan darah lemah itu dihukumi haid, terus darah kuat yang kedua dihukumi istihadhah. Oh. Tapi kulo pahami nggih, itu kata-katanya menawi tidak mencapai 15 hari niku digantos tidak lebih dari 15 hari niku pripun. Jadi kalaupun masih ada 15 tidak melebihi 15 hari. Jadi kalau seumpama masih dalam lingkup 15 hari pun hari. itu semuanya juga nanti dihukumi haid, darah yang apa ada khilaf apa bagaimana. Jadi kalau darah kuat pertama ditambah darah lemah tidak lebih dari 15 hari. Maka nanti Atau nggih. maka darah kuat dan darah lemah itu dihukumi haid. Yang penting tidak melebihi dari 15 hari. Oh, Bukan, nggih. jadi kata-katanya bukan tidak kurang dari 15 hari nggih. Karena kalau kita lihat dari buku yang niki juga yang napa? Yang biru niki nggih. Yang halaman 78. 78 itu contohnya 8 darah kuat pertama 8 hari, terus darah lemah 7 hari, darah kuat 8 hari. Nah, niku juga masih mengikut termasuk dari perincian yang pertama, darah kuat ditambah darah lemah itu jumlahnya Berarti anu nggih, ditambahkan jika darah kuat pertama sama darah lemah jumlahnya kurang 15 hari atau pas 15 hari. Ngoten. Ben napa? Biar lebih terserah ding kepahamannya bagaimana atau langsung tidak lebih juga mboten tidak napa-napa. lebih. Nggih, Intinya tidak kurang tidak lebih 15 dari 15 hari. atau pas 15 hari ngoten. Nggih saged atau langsung dibuat kata-kata tidak lebih 15 hari. Nggih. Kalau kita Ini pakai kata-kata yang tidak lebih dari 15 hari, nanti kan nyambungnya dengan perincian yang kedua kan gampang. Kalau yang kedua piye piye lebih tapi dari teman-teman paham nggih? Maksudnya paham nggih? Kurang 15 atau pas 15. Ngoten. Saged nggih. dipaham nggih? Nggih. Biasanya nanti terserah, yang penting kepahamannya sami, ngoten nggih? Nggih. Lebih 15 berarti masuk di perincian yang kedua, yang contoh nomor 2. Untuk contoh Berarti yang di buku pripun? Berarti yang di buku niki perlu ditambahi nopo catatan lagi nopo ada khilaf ya. Biasanya sampai ngerti anak khilaf. Mungkin ada khilaf apa memang di buku niki perlu ditambahi keterangan ini kan kalau di buku niki cuma tidak mencapai 15 hari ngoten. Kalau kata-katanya ngoten kan seolah-olah kalau 15 itu enggak memenuhi syarat yang pertama niku. Mbak Ita, kalau di buku itu tidak lebih bahasanya, tidak lebih 15 hari 15 malam.
Tidak Tidak mencapai, mencapai. tidak Tidak mencapai, mencapai. Mbak. Yang kedua niku lho, Ndul. Hmm? Dihukumi haid apabila jumlah keduanya tidak lebih dari 15 hari. Sing pundi sih Mbak Yaya? Ya Napa itu lho? yang sedangkan itu yang agak bawah. Yang Sudah, sebelum titik niku lho, sebelum titik Mbak Ito. Niki kan sampun bener. sedangkan, dari sedangkan nggih. Iya, atasnya memang tidak mencapai tapi bawahnya tidak lebih. Jadi Jumlah kefahamannya sami. Oh. Tidak mencapai 15 hari maka dalam haid jumlah keduanya. Apabila jumlah keduanya tidak lebih 15 hari. Oh, nggih. Kalau tidak lebih berarti ya bisa kurang atau bisa Pas. pas. Oh, nggih. Pengen mengingat-ingat sing penak nggih niku wau sih darah kuat ditambah darah lemah, darah kuat pertama ditambah darah lemah kurang dari 15 hari atau pas 15 hari. Ngoten nggih saged. Terserah bahasanya pripun. Oh, nggih. Pun kepahamannya pun sami sedaya nggih. Mungkin ada Nggih. mau ditanyakan monggo atau Mbak Leli sik songgo sirah iku. Paham tangga sirah Mbak Uyun, ana sing salah. Iya, iya. Mbak Viva, Pak Sami sama Mbak Ita cuma mengoreksi bahasa tidak lebih tidak kurang itu tadi. Sing syarat yang pertama itu kan juga darah kuat, yang syarat mumayyizah itu loh Mbak. Syarat tamyiz itu kan darah kuat tidak kurang ya, tidak kurang dari 24 jam. Kalau Mbak Viva tadi darah kuat tidak lebih. Bulat yang tidak lebih sama tidak kurang. Kula niku biasanya niku nek tidak lebih niku bisa kurang atau pas ngoten Mbak Yaya. Mesti Lah ya, cuman gitu. Nek tidak lebih itu masuknya Bisa pas. bisa Lek pas. Viva mang koyo lek Mbak Viva mang koyo lebih dari sehari semalam. Lebih dari enggak nek tidak makanya lebih dari 24 jam. Impun. Malah penak ngono. Impun. Wis Kan penak gitu sih. Penak pun penak Mbak Viva ya? Heeh, penak Viva. Berarti nek lebih nih kuning enggak memasukkan 24 jamnya. Impun 20 atau lebih ngoten nggih. Iya, cuman bahasa tapi mungkin kepahamannya tetap sama tapi bahasanya. berarti Kadang darah soalnya takutnya dari bahasa itu yang kritis itu nanti mempengaruhi kepahaman. Insyaallah ki ditekan yang kritis-kritis iki. Berarti darah kuat pas atau lebih. Tidak kurang dari 24 jam. Kalau tidak kurang berarti kan bisa pas Atau bisa lebih. Ngoten nggih. Ulang-ulangi jajal Mbak Yaya dikoreksi. Syarat tamyiz gawe napa? Gawe apalan kan kadang dhewe penake rumus ngoten sih. Darah kuat pas malam atau malam atau lebih 1 hari 1 malam. Darah kuat kurang dari 15 hari 15 malam atau pas 15 hari 15 malam. Darah lemah lebih 15 hari 15 malam jika keluar terus-menerus atau ada darah kuat kedua yang keluar. Ngoten nggih? Saged? Pun? Bisa, ada pas-pasnya itu. Bahasanya tapi menurutku lo agak kepanjangan gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Nek pengen apalan sesuai kefahaman mungkin bisa ngoten. Kalau pengen simple, jempol darah kuat tidak kurang. Kadang kan tidak kurang, tidak lebih. Cek mikir membuat mikir ya. Dadak nawar dulu. Tapi sak kerso, yang penting kefahamannya sami. Sama. Mbak Uyun, kalau mau mengoreksi, monggo mau menambahkan. Mbak, Iku enggak Anu. gitu.
putus sih. Dicontohkan yang kan di buku hitam ini kan contohnya cuma kurang dari 15 hari. Daerah kuat pertama dan lemah kurang dari 15 hari. Kalau contoh yang kedua itu kan yang lebih dari 15 hari. Contoh Nggih. yang pas 15 hari ben gak bingung. Oh, nggih, maringi berarti ini nambah contoh ngoten nggih. Tadi yang seperti baca Mbak Ito di buku Uyun, niku darah kuat. Niki berarti yang perincian pertama nggih. Oke, perincian pertama. Nggih, darah kuat pertama. Wis 8. 8. Terus Darah genep kuat pertama, kok angel men sih penulis. Darah kuat pertama sama dengan 8 hari. Niki contoh yang pas 15 hari. Darah lemah 7 hari. Darah kuat kedua, oke 9 hari gak apa-apa ya. Podo karo Popo. contoh pertama. Nah ini. Niki juga nanti masuk ke perincian pertama. Kenapa? Karena darah kuat pertama ditambah darah lemah jumlahnya ini pas 15 hari. Maka darah kuat pertama ini dihukumi haid, kemudian darah lemah ini juga dihukumi haid, terus darah kuat kedua ini dihukumi istihadoh. Ini kalau mau ditambahkan keterangan, ini yang menurut pendapat yang Imam Romli tadi. Kalau pendapat Imam Ibnu Hajar yang dihukumi haid hanya ini toh. Tapi kita samakan dengan yang di buku, nggak apa-apa. Ini yang dihukumi haid 2. Darah kuat pertama sama darah lemah. Terus kita bahas mandinya. Mandi berarti sama nggih, hari ke-15. Kemudian kodok sholatnya. Kodok sholatnya pinten. Berarti niki kodok sholatnya nek niki berarti ya kosong, Gira. Pas nggih soalnya Gira. Kodok sholatnya kosong. Kodok puasanya sama dengan 15 hari. Kenapa kodok sholatnya kosong? Karena dia tarobus 15 hari kan tidak sholat. Ternyata dua-duanya dihukumi haid. Ngoten. Jadi nggak punya kodok sholat. Niki contoh yang pas 15 hari yang di perincian pertama. Perbandingan dengan yang 8, 6, sama 9. Sampun, mungkin ada yang mau menambahkan lagi, monggo, atau ada yang mau mengoreksi? Bertanya, Nggih, berarti apa sih kalau contoh yang ini tuh pemisahnya itu harus kurang dari 15 hari ya, Mbak? nggih, niki bahas yang pemisahnya tidak ada 15 hari. Berarti kalau misalnya pas 15 hari nanti ikut contoh yang kemarin ya. Nggih, pemisahnya kalau ada 15 hari, berarti ikut yang perinciannya Mbak Itoh kemarin. Yang Mbak Itoh, nggih. Nggih, ngoten. Mungkin ada yang mau mengoreksi lagi, monggo, atau ada yang mau menambahkan? Kira paham tak mboten? Ya Allah. Ngomong Allah. kok. Paham, insya Allah. Ibu pripun? Masih materi pertama. Semoga kalau ditambah materi nggak tambah mumet. Niki mau cukup sekian atau mau sekalian diselesaikan yang mustahadah 1? Sedangkan Lanjut. Lanjut nggih. Kan lanjut. kurang sedikit. Jadi besok biar Mbak Maroah mustahadah yang nomor 2. Oke. Saya ulangi kesimpulannya lagi nggih. Sebelum ada
ada pembahasan darah kuat, darah lemah, darah paling lemah. Saya ulangi kesimpulannya. Untuk mubtadi'ah mumayizah, darah haid dihukumi darah kuat dihukumi haid, darah lemah dihukumi istihadah jika memenuhi 3 syarat. Terus darah kuat dihukumi haid, darah lemah dihukumi istihadah, darah haid kedua dihukumi haid kedua. Niku jika memang nanti pemisahnya lebih dari 15 hari. Seperti yang kemarin, contoh nomor 1 sama nomor 2. Untuk sekarang, jika pemisahnya tidak ada 15 hari, maka nanti ada 2 perincian. Perincian pertama, jika darah kuat pertama dan darah lemah dijumlah kok pas 15 hari atau kurang 15 hari, maka nanti yang dihukumi haid darah kuat pertama sama darah lemah. Darah kuat kedua dihukumi istihadah. Seperti contoh nomor 1, 8, 6, 9. Kemudian, ini tambahannya tadi, ini adalah pendapatnya Imam Romli. Kalau pendapatnya Imam Ibnu Hajar, yang dihukumi haid hanya darah kuat yang pertama saja. Darah lemah sama darah kuat kedua dihukumi istihadah. Tapi tidak dicantumkan di buku. Kalau kita ikut di buku, berarti yang ikut pendapatnya Imam Romli. Kemudian perincian yang kedua, kalau darah kuat pertama dijumlah kok lebih dari 15 hari, maka nanti yang dihukumi haid hanya darah kuat pertama saja. Untuk darah lemah di tengah-tengah sama darah kuat kedua dihukumi istihadah. Seperti contoh yang nomor 2. Pun kesimpulannya ngoten. Insyaallah semuanya sudah paham nggih? Kemudian lanjut, pun titik di sini ya. Sedangkan niku sudah beda pembahasan lagi, sudah tidak nyambung dengan darah lemah yang jumlahnya kurang dari 15 hari, empun boten nyambung teng pembahasan niku, sudah pembahasan beda lagi. Niku kalau teman-teman mau nyimak di grup niku pembahasan ini. Sedangkan apabila darah itu ada yang kuat, terus ada yang lemah, dan ada yang sangat lemah. Jadi ada 3 tingkatan. Kalau yang tadi sama kemarin kan cuma 2. Cuma DK sama DL. Nah sekarang 3. Nek kulo tak singkat DK darah kuat, DL darah lemah, sama DPL. Tapi terserah niku bahasa jenengan nggih, bahasa teman-teman terserah. DPL niku darah paling lemah nek kula ngoten. Tapi seandainya mau ditulis DCL darah sangat lemah yo nggak apa-apa. Yang penting 3 tingkatan. Kalau ada darah 3 tingkatan, darah kuat, darah lemah, darah paling lemah, keluar secara berkesinambungan, maka darah lemah dihukumi sebagai darah kuat, sama-sama dihukumi haid jika memenuhi 3 syarat. Jadi kan darah kuat, darah lemah, darah paling lemah. Nah, yang dihukumi haid itu darah kuat pertama sama darah lemah. Dihukumi haid, darah paling lemah yang keluar paling terakhir niku dihukumi istihadah. Niku syaratnya harus memenuhi 3. Yang pertama, darah kuat keluar terlebih dahulu. Berarti di urutan pertama itu darah kuat dulu. Terus syarat yang kedua, darah kuat dan darah lemah keluarnya harus beruntun atau mutasil.
Jadi habis darah kuat langsung darah lemah. Tidak disela-selai darah paling lemah, tidak. Kemudian syarat yang ketiga, darah kuat dan darah lemah kalau dijumlah niku patut dihukumi sebagai haid. Artinya tidak melebihi 15 hari. Berarti darah kuat pertama ditambah darah lemah di tengah-tengah itu kalau dijumlah tidak ada 15 hari, tidak lebih 15 hari, berarti bisa pas 15 hari, bisa kurang 15 hari. Iki sebelum ke contoh nggih, kita ulangi lagi. Berarti niki jika ada Mas, 3 tingkatan darah, niki saya tulis DK sama dengan darah kuat. DL sama dengan darah lemah. DPL sama dengan darah paling lemah. Jadi keluarnya beruntun. Maka nanti darah kuat sama darah lemah ini dihukumi haid. Yang darah paling lemah terakhir niki dihukumi istihadah. Dengan memenuhi 3 syarat. Yang pertama, darah kuat keluar terlebih dahulu. Darah kuat dan darah lemah harus bersambung. Darah kuat dan darah lemah tidak lebih 15 hari. Niki 3 syarat ini semuanya harus terpenuhi. Langsung masuk contoh. Contoh nggih. Darah kuat 3 hari. Darah lemah 14 hari. Kemudian, oh niki mandek nggih, mandek mriki riyen salah-salah. Niki contoh yang tidak memenuhi syarat. Jadi yang contoh memenuhi syarat niku di buku tidak ada. Makanya kula kok bingung. Pun mandek teng mriki riyen nggih, mandek titik mriki. Apabila niki sudah contoh yang tidak memenuhi syarat. Berarti yang contoh memenuhi syarat di buku niku tidak ada. Niki saya kasih contoh piyambak nggih, biar teman-teman paham. Contoh yang memenuhi syarat di buku tidak ada, mungkin bisa ditulis piyambak. Kan syaratnya ada 3 tadi, darah kuat keluar terlebih dahulu, darah kuat dan darah lemah harus bersambung, darah kuat dan darah lemah tidak boleh lebih 15 hari. Nah ini saya paringi contoh piyambak, mungkin teman-teman bisa mencatat, karena di buku tidak ada, darah kuat 9 hari. Ini semisal. Darah lemah 5 hari. Darah paling lemah 14 hari. Kalau teng mriki kan bahasanya cuma darah kuat, darah lemah nggih. Kalau kita pakai warna misalkan, berarti hitam 9 hari. Kemudian merah 5 hari. Coklat 14 hari. Niki contoh yang memenuhi syarat. Hitam kan darahnya kuat. Paling kuat di antara merah sama coklat. Merah darah lemah. Kenapa kok lemah? Karena bandingannya dengan hitam. Terus coklat paling lemah karena bandingannya antara hitam, merah sama coklat. Kalau kita contohkan pakai warna, niku gambarannya ngoten. Nah, contoh darah kuat 9 hari, keluar lagi darah merah atau darah lemah 5 hari, keluar lagi darah warna coklat atau darah paling lemah 14 hari. Maka jika ada darah 3 tingkatan dengan runtutan yang seperti ini, maka nanti yang dihukumi haid adalah darah kuat sama darah lemahnya juga dihukumi haid. Yang dihukumi istihadah
hanya darah paling lemah yang terakhir. Karena di sini memenuhi syarat. Coba kita sambungkan dengan syarat 3 tadi. Darah kuat keluar terlebih dahulu. Ini berarti darah kuat hitam 9 hari keluar pertama kali nggih, memenuhi syarat. Terus darah kuat dan darah lemah ini mutasil atau bersambung. Ini juga terbukti habis darah kuat langsung darah lemah. Tidak diselingi di tengah-tengah darah paling lemah, tidak. Berarti memenuhi syarat. Yang ketiga, darah kuat dan darah lemah kalau dijumlah tidak lebih 15 hari. Sekarang dibuktikan contoh ini. 9 ditambah 5 sama dengan 9, 10, 11, 12, 13, 14 hari. Berarti kurang dari 15 hari. Berarti memenuhi 3 syarat. Maka jika seperti ini, yang darah kuat 9 hari dihukumi haid, begitu juga darah lemah yang 5 hari juga dihukumi haid, darah yang paling lemah dihukumi sebagai darah istihadah. Kalau kita hitung mandinya sama nggih. Semuanya kalau mustahadah mandinya hari ke-15. Kodok sholatnya 1 hari. Kenapa kok 1 hari? Niki kita lihat. Darah kuat 9 harinya kan haid. Berarti tidak usah kodok. Kemudian 5 harinya kan haid. Tidak usah kodok. Nah, di sini karena ini 14 hari, hari ke-15 di sini nggih. Hari ke-15-nya kan di sini. Karena dia tidak sholat, terlanjur tidak sholat, sedangkan yang 1 hari ini sudah dihukumi istihadah, masuk ke hukum istihadah, maka harus dikodok. Kodok sholatnya 1 hari. Kodok puasanya 15 hari. Sampun. Pun niki contoh yang memenuhi syarat. Mungkin bisa ditambahkan teman-teman sendiri. Nanti buat perbandingan dengan di buku yang tidak memenuhi syarat niku yang seperti apa. Ngoten nggih? Terus saya lanjut. Nah niki. Dan apabila tidak memenuhi 3 syarat di atas, berarti entah salah satu atau tidak memenuhi ketiga-tiganya, maka yang dihukumi haid hanya darah kuat saja. Berarti yang darah lemah sama darah yang paling lemah niku dihukumi istihadah. Contohnya, nih. Jadi contoh ini yang di buku 3, 14 sama 4 niku adalah contoh yang tidak memenuhi syarat. Yang contoh memenuhi syarat tadi kita buat sendiri. Contoh yang tidak memenuhi syarat di sini berarti niki nggih, jika tidak memenuhi syarat maka yang dihukumi haid hanya darah kuat pertama saja. Untuk darah lemah dan darah paling lemah ini dihukumi istihadah. Langsung masuk contoh. Darah kuat di situ 3 hari. Kalau kita contoh pakai warna, mungkin biar lebih mudah paham nggih. Warnanya hitam. Kan darah kuat toh hitam 3 hari. Terus darah lemah 14 hari. Mungkin ini warnanya merah. 14 hari. Terus darah paling lemah. Mungkin ini warnanya coklat. Nggih. Kenapa paling lemah? Nggih, dibandingkan hitam sama merah, dia paling lemah. Warnanya coklat 4 hari. Ini tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat yang mana? Pertama, nggih, kita buktikan dulu. Tadi syaratnya darah kuat keluar lebih dahulu. Ini memang keluar terlebih dahulu, nggih, darah kuat memenuhi syarat 1 terpenuhi. Terus syarat yang kedua, darah kuat sama darah lemah bersambung. Ini juga memenuhi. Jadi syarat 1 terpenuhi, syarat 2 terpenuhi. Nah niki
Syarat yang ketiga tadi kan darah kuat sama darah lemah tidak lebih 15 hari. Ini kalau dijumlah darah kuat sama darah lemah. 3 ditambah 14 sama dengan 17 hari. Nah ini tidak memenuhi syaratnya itu yang nomor 3. Kalau yang tadi memenuhi syarat harusnya tidak boleh 15 hari. Tapi kalau yang contoh 3, 14 ini karena lebih dari 15 hari, 3 tambah 14, 17 hari, maka tidak memenuhi syarat yang nomor 3, sehingga yang dihukumi haid hanya darah kuat pertama saja. Berarti yang 3 hari ini dihukumi haid, untuk darah lemah di tengah 14 hari, sama yang darah paling lemah 4 hari, niki dihukumi istihadoh. Langsung ke mandinya. Sami nggih, mandinya hari ke-15. Hari ke-15 tarobus. Kodok sholatnya niki agak banyak. Kenapa? Kodok sholatnya 12 hari. Nggih, kenapa kok bisa 12 hari? Dari hari pertama sampai hari ke-15 dia kan tidak sholat. Yang dihukumi haid hanya 3 hari ini tok. Dari hari 1 sampai 3. Yang selebihnya darah lemah 14 hari ini kan dihukumi istihadah. Berarti ini harus dikodok 12 hari. Kodok sholatnya 12 hari. Kemudian kodok puasanya 15 hari. Sampun? Ini yang napa? Kasus semisal ada 3 tingkatan darah. Darah lemah, darah kuat, darah lemah, darah paling lemah. Perinciannya juga ada 2. Kalau memenuhi syarat, maka yang dihukumi haid 2. Darah kuat pertama sama darah lemah. Kemudian darah paling lemah dihukumi istihadoh. Kalau tidak memenuhi syarat, maka yang dihukumi haid hanya 1, yaitu darah kuat pertama saja. Sampun, dari sini mungkin ada teman-teman yang mau mengoreksi atau mau menambahkan atau mau ditanyakan, monggo. Tak ambekan Rien. Kuning. Aduh. Minum rek, ngombe. Viva, Dalam nggih. Sik. Nggih, Nur, pripun? tanya. Aduh, ditakok tapi serana sing ditakoki iki. Enggak, iki aku bingung sendiri. Tapi sebenarnya ya dari kefahaman ini timbul pertanyaan akhirnya. Niki loh syarat tadi yang sampean terangkan itu yang ketiga kan darah kuat dan lemah patut dihukumi haid kan nggih. Berarti maksudnya darah kuat dan darah lemah itu memenuhi syarat haid. Ngoten nggih. Tapi di sini kan dalam kurung buka kurungnya itu tidak melebihi 15 hari. Nah, sedangkan kan kalau syarat haid itu nggak cuma tidak lebih dari 15 hari. Tidak kurang dari 24 jam juga kan nggih. Niku termasuk syarat yang ketiga juga. Nggih. Terus termasuk ikut syarat yang ketiga juga apa mboten? Maksudnya termasuk diikutkan juga dari syarat yang ketiga apa mboten? Contohnya nggih kados. Kalau seumpama nggih, kan kita bisa ambil contoh keluar darah kuat yang pertama seumpama 20 jam. Terus darah lemah 4 jam. Terus darah yang lebih lemah seumpama 16 hari. Ngoten nggih. Kan darah kuat pertama 20 jam, darah lemah 4 jam, terus darah yang lebih lemah 16 hari. Nah, niku kan darah kuat ditambah darah lemah kan ada 24 jam kan nggih? Nggih. Nah, ada 24 jam. Itu kan kalau kita melihat dari syarat yang ini kan sudah memenuhi syarat niku. Cuma kita lihat lagi darah kuat yang pertama itu kurang dari 24 jam. Akhirnya ikut yang mumayizah napa ghairu mumayizah, paham mboten pertanyaan niku lho?
Kan syaratnya mumayyizah darah kuat itu nggak boleh kurang dari 24 jam. Paham napa Mbula? Anu Ndul, nek kefahaman kula, ketika ada tiga tingkatan darah kuat, darah lemah, darah paling lemah, niku darah kuat sama darah lemah bisa dihukumi haid, kemudian darah lemah, paling lemah dihukumi istihadah jika memenuhi 3 syarat. Lah mungkin yang kita tanyakan yang syarat nomor 3 kok bahasanya di buku pakai patut dihukumi haid. Sedangkan kita tahu syarat haid kan ada 3 nggih gampangannya. Kalau 4 kan masalah umur. Niku nek kefahaman kula niku patut dihukumi haid iku anu napa? Dari niki lho poin tidak lebih 15 harinya niku. Jadi, Satu tok berarti nggih. Mboten sing tidak kurang dari 24 jam mboten. Nek menurut kula ngoten, karena dari contoh-contoh di buku niku kok kadose semuanya ngoten. Jadi poin bahkan bahasa patut dihukumi haid niku kaya teng buku niki kok. Yang buku niki lho buku kula, buku gede buku istihadah nggih niku kayaknya mboten pakai bahasa patut dihukumi haid. Langsung darah kuat Tidak lebih. dan darah lemah tidak lebih 15 hari. Ngoten bahasanya langsung ngoten. Mungkin teman-teman mau menambahi atau mau mengoreksi, monggo. Kalau dari yang saya paham, niku hanya satu poin, yaitu darahnya tidak darah kuat sama darah lemah tidak lebih 15 hari. Jadi kalau bahasa patut dihukumi haid di sini, niku hanya mengambil satu poin saja, jadi tidak lebih 15 hari. Mungkin ada yang pendapat lain, monggo. Ini kuno. Viva. Siapa? Ceko. Enggak ya? Terus putus si Mirang. Kerungu, mireng. Mirang. Pertanyaannya Mbak Ita mau nganu nggih. Misalkan darah kuat pertama dan darah lemah setelahnya pas, itu misalkan jam ngoten nggih. Misalkan darah kuat pertama berapa jam, terus darah lemah selanjutnya berapa jam, pokok di total ada 24 jam ngoten nggih. Nggih. Nah niku lek menurut kula memang kalau syarat ketiga niku bahasanya tidak melebihi 15 hari saja, nggak mencantumkan harus ada 24 jam atau lebih. Tapi nggak ada kata 24 jam atau lebih, tapi nanti bisa ikut syarat yang nomor 1, muqtadi'ah, mumayyizah. Yang 3 syarat awal, kemarin kan darah kuat tidak kurang dari sehari semalam. Paham betul? Bingung lagi. Ini satu sifat. Beliau menambahkan dari mana? Berarti kok iso Berarti kan bisa iso dianggapnya dia tidak mumayyizah karena tidak memenuhi syarat tamyiz tadi. Nggih. Berarti mungkin ditambahkan syarat ini nggih darah kuatnya itu tidak kurang dari 24 jam. Sebenarnya nggak ditambahkan sih, kita bisa langsung balik ke syarat mumayyizah. Sebenarnya cuma berarti kan cek putus-putus. Yang putus-putus sampean koyo ejek. Orang kiri putus. Kembali ke syarat awal. Nggih. Nggih, nggih paham. Setuju. Nggih. Nggih. Piye Mbak Leli? Pakai iku mawon cara kita simpelnya wis kados teng buku mawon ngoten nggih. Jadi memenuhi 3 syarat, terus syarat yang terakhir darah kuat dan darah lemah kalau dijumlah tidak lebih 15 hari. Ngoten mawon nggih. Biar terus tadi contohnya di situ ada ditambahkan sendiri 9, 14,
sama 9, 5, 14. 14. Contoh yang tadi. Bu, kadang buku niki niku napa? Nek mboten diteliti ngono mak bedunduk kok dan apabila ngoten lho. Jane cara diparingi contoh kan penak ya. Mesti iso bandingno ngono lho sing memenuhi syarat ki kaya ngene. Iya. Yang tidak memenuhi syarat ki kaya ngene. Jane kan ngono tapi yo nggak apa-apa sih. Wis ngono Kayak yang sebelumnya itu ada Paham sampean? yang sebelumnya itu bahas apabila pemisah itu juga kan membingungkan toh. Pemisah kan biasanya kan suci, bukan darah lemah ngono lho. Bahasane. Mari ngene direvisi ambek Zaura iki kaya. ini napa nih Sama iki tapi. malah dadi musonef dhewe iki. Napa kalau pakai buku niki kudune niku tahu mandeke nok ndi ngoten lho, titike di sini. Di sini sudah beda pembahasan. Terus soalnya kan nek lihat ketikannya kan koyok nyambung ngoten Gera. Iya. Kan sedang Soalnya aleniane gak ada spasi. Nah, ngoten nggih leres ning Spasi. maksudnya ngoten nggak ada spasinya ngoten lho, nggak di enter apa piye sih. Akhirnya tak kayak lop-lop. Nah, ngoten nggih. Intinya ini udah beda pembahasan. Ini udah beda pembahasan ngoten. Kayak sedangkan apabila darah itu ada yang kuat, koyok-koyok kan masih nyambung dengan yang atas ngoten Gera. Padahal udah beda pembahasan sendiri ngoten sih. Ya teko masih nyambung sih, tapi poinnya sub A sub B ngono kuwi. Pripun Mbak Leli? Dene piye to Mang Keri aku? Idone apa piye Mbak Ito? Sing contone jam tadi. Nggih, Ndang. Iya, iku syarat yang dari sing sampean terangkan iku, syarat yang ketiga iku kan darah kuat dan lemah patut dihukumi haid, buka kurung tidak melebihi 15 hari. Nah, sebenarnya untuk memahami untuk supaya lebih paham biar nggak salah paham ngoten. Darah kuat dan lemah patut dihukumi haid niku dihilangkan mawon, kita langsung memakai kata-kata darah kuat dan lemah tidak melebihi 15 hari. Karena kalau kita pakai kata-kata patut dihukumi haid itu akan kefahaman kita juga syaratnya haid itu kan ada 24 jam. Ngoten loh. Kalau seumpama syaratnya ada 24 jam, nanti kita bisa ambil contoh darah kuatnya kurang dari 24 jam ditambah darah lemah akhirnya bisa menjadi 24 jam. Ngoten loh. Padahal kalau kita ambil contoh itu darah kuat kurang dari 24 jam kan dia tidak tergolong mumayyiza. Bulat ya Mbak Lel. Bulat Mbak Lel. Intinya syarat ketiga biar lebih mudah, darah kuat dan darah lemah tidak kalau dijumlah tidak lebih 15 hari. Pun cukup ngoten mawon. Enake niku kadang kita buat ringkesan dhewe ngoten lho pakai bahasa kita ngoten. Enggak apa-apa sih, sementing kefahamannya sami ngoten nggih. Nunut ringkesan Mbak Viva. Nunut ringkesan. Zaura bikin buku head ya. Zaura bikin buku head. Kok bayar jangan menambah beban, Neng. Cukup merangkum pertanyaan-pertanyaan kemarin. Kalau tahu di buku niki berarti nggak ada menjelaskan tentang mustahadzoh fin nifas nih? Boten enten. Kemarin niku ning Vivi, kula aslinya sempat mau usul. Maksudnya sebelum kita ke mustahadzoh haid, caranya kan biar langsung nyambung ngoten loh dengan nifas, tapi kula ndak berani takut. Gimpun lah. Nyapa kok takut? Kula wedi apa iki tanggung jawab ngoten lho. Sebelum catatan penting mawon bahas mustahadzoh fin nifas. Karena niku maksudnya kita sudah hampir semuanya terjadi nifas kan. Kemarin cara penae niku kan habis nifas, langsung mustahadzoh nifas. Jadi kita masih ingat rumusnya nifas nopo langsung nyambung ke mustahadzoh. Tapi kula kemarin takut mau usul Neng, jadinya nggak berani. Tidak ise. Nggak apa-apa sih Bun. Oke, bahasanya wis kadung jegur Hera.
Terus kan dulu Jadi usaha pakai kitab yang sudah punya mawon, yang ditambahi tetap dibahas eh pakai Nah, itu kitab yang biru apa yang dulu. usul Usul tanggung tanggung jawab jawab. lah itu neng yang kulo takuti. Nggak apa-apa kan kita akhirnya tahu, Bun. Neng Ya, Vivi, apa neng mungkin nanti bisa dibahas setelah dohet ngoten. Wes, apa rek Pondok Ramadan, Mbak Leli. Nggak libur ini ngajinya. Lanjut terus. Loh, iya Sawal lebih ampun banyak libur ya Sawal ya. Mbak Yaya ket kae gaya banget berposona nyambung nyatanya sampai posonan malih. Iya. Suaranya takut tuh. Jangan. Ya, aduh. Sawal sonjo. Capek. Ning Nunu, anu Tandem. Ning Vivi dicatat nggih, usulan membahas Oke. mustahab pas. Nanti bisa dibahas lagi setelah mustahadoh haid. Ngoten. Umpama Siap. nanti 1 minggu Kenapa? 1 kali, teman-teman. Kayaknya Ya, setiap Mbak hari Lel, Minggu. langsung dimulai Nek aja. Sawal Jadi jangan. kalau memperhatikan yang repot dan tidak, pastinya punya kerepotan sendiri-sendiri. Syukur dimulai orangnya minimal 10 gitu. Tapi ya kalau manut mawon. Manut ning ngono lah. Oh iya, manut ning Nuno yang enggak yang tergantung ning Nuno ini. Ning Nuno repot terus. Tujuh, nggak repot aku. Tentukan nanti 1 minggu 1 kali minimal hari apa ngoten loh. Hari Ahad kayaknya Mbak Leli ya. Sebulan Loh. 2 Hari kali, Ahad. jangan sebulan, Ya. jangan seminggu sekali. Jangan seminggu sekali. Tidak apa-apa. Minimal ada keberlanjutan ngoten loh. Neng Vivi usul berapa hari, Neng? Sebulan. Usul tanggung jawab, Neng. Kitabnya tetep ah. Sudah hari ini sudah 6:30. Sudah nggih. Ya Allah rong dina ngrentok sitok tok niki. Besok Mbak Maroah ndi Mbak Maroah? Ada. Gile. Mustahadah nomor 2. Sik lek mustahadah sing alon-alon ya, Rek ya. Pelan-pelan. Bahas mustahadah sing alon-alon. Anu, mboten latihan soal. Duka derek Jadi Latihan soal 1 hari sendiri biasa nih. Pembahasan dulu apa latihan soal? Setuju napa mboten diparingi latihan soal kula wedi kok nek. Ngoten lho. Tambah mumet-mumet ya. Ya monggo. Latihan soal dek grup. Latihan di grup. soal penak neng Pun pripun ning Nunu disetujui riyen. Diparingi soal napa mboten? Setuju. Soal terus aku usul juga. Jadi ditunjuk ngono lho. Jadi nggak wes garapan nanti japri ke aku kok gak seru ngono lho. Kayak umpama Oh ya Ceko kayak dulu ini. yang pas takoto awal itu yang pembahasan head itu ya. Ya, Dibahas jadi dibahas di Zoom. Jadi Aku kemarin jujur Mbak boten mengerjakan. lah iya engko lek wis kabeh silakan terus jawabannya japri kan nggak seru. Jadi seruan ditunjuk. Iya, Iya, biar mengerjakan. Soalnya kalau kemarin nggak mengerjakan. Tahun kemarin kan ditunjuk. Ya, setuju. Yang PR Mbak Uyun kemarin kula mboten mengerjakan. Maaf Mbak Uyun ya. Berarti Jadi Mbak penak langsung Yayang kok sing ditunjuk. Jangan. Iya, kalau sudah keluar Zoom kadang nggak fokus. Balik malih mustahadah finifas niku nggih, soalnya kadang ada pertanyaan di grup keluarga, jadi ada yang ditanya, niku biasanya gara-gara nggih ngoten setelah nifas. Kasus real nggih. Ngoten-ngoten niku lho. Salam ke orang tua ya. Saya juga mengalami anak pertama niku mustahadah. Anak-anak keempat. Aku lo 2 kali nifas mustahadah. Yalah. Putrane. Putrane 2 ning Mbak Yaya. Terus langsung dantennya mustahadah. Nggih. Oke, perlu gue aja, Bah. Ayo. Sebelum catatan ya berarti. Pon Tapi niki nanti berapa kali lagi? 3 kali lagi kan? Nggak nutut. Ya. Mangke ben dibahas kali Mbak Rois Am dan Mbak Naib Am.
Jadi niki kesepakatannya dikasih soal ngoten. Nggih, digarap ten grup, Daratan grup terus soalnya pinten? Pinten terus Mbak? ditunjuk. 2 nopo 3 nopo 1? Wah, Iya nggih. Kan Mama, 3 soalnya, 3 atau 5. Oh, Neng kok 3 jangan banyak-banyak, Neng. Wis 3 wis. Ning ning ning. 3. Kenyang. Kalian apa? diserat usulan dikasih pertanyaan ngoten biar nanti Oh teman-teman iya. masuk kan tahu ngoten. Mm. Terus niku pembahasan PR-nya pripun nek kados Rian kan berarti Rois setelahnya bahas PR-nya ngoten Mbak Yaya tah napa pripun? Nggih, biasanya ngonten ya tinggal Mbak Maroa gimana? Siap mboten? Kalau enggak nggih Mbak Haja Vifah lagi. Ya ampun. Gila, Mbak aja lah. Saya hanya Eh, pendengar aja, Mbak. Takut salah. enaknya gimana kan sampean sing Maroa, pembelajaran Pemateri, narasumber. pemateri maksudnya kan kita dibahas sebagai sama penerima penerima materi ini akhirnya sing penake piye cek gak merenco-merenco. Kok ngeten pripun ning kan niki ada PR besok dibahas tapi kasih waktu misalnya cuman 10 menit atau berapa buat mengoreksi. Setelah itu lanjut Mbak Maroah materi selanjutnya ngoten. Iya, Nggih. bisa, Enggak apa-apa bisa. sih. Nah, ngoten nggih. Mbak Maroa tetep Mbak Maroa. Nggih. Latihan Nggak usah. Nek napa nek bahas PR kan paling cepet guys, 2 menit paling Insya Allah pokoknya gak gontok-gontokan. Penting nggak hilaf di antara kita. Ya pokoknya gak hilang. Tapi PR-nya yang banyak, Mbak aja. sampun niki nek Sampun. sampun nggih. Mbak ditutup. Pun kula tutup. Alhamdulillah untuk materi pagi ini sudah selesai. Dari saya mohon maaf apabila banyak sekali kurangnya, tidak ada lebihnya. Dan mohon maaf apabila bulet dan lain sebagainya.